Ya teman-teman, kemarin aku sudah membahas ya teman-teman di episode yang lalu tentang perjalanan waktu ya 1 sampai 20. Kalau teman-teman mau dengar ya silahkan buka YouTubeku ya, Endah Winarni ya teman-teman. Nah di situ ada perjalanan waktu ya dari 1 sampai 20 akan menjelaskan di dalam kehidupan kita ada banyak perjalanan-perjalanan yang kita lalui. Kali ini ya teman-teman aku akan membahas tentang misteri kehidupan, yaitu misteri takdir. Itu satu misteri ya teman-teman, satu misteri yang kita tidak tahu, itu takdir ya teman-teman. Tapi di dalam takdir ini ya kadang satu pintu tertutup ya teman-teman, tapi ada juga pintu lain yang terbuka. Itulah satu misteri yang kita tidak tahu, satu rahasia ya teman-teman yang kita tidak tahu. Itulah teman-teman yang akan aku bahas ya. Ada satu pengalaman hidup ya teman-teman yang akan aku bagikan ke teman-teman. Di dalam kehidupan ini kan ada penderitaan ya. Penderitaan ini ada dua macam teman-teman ya. Ada penderitaan kita memang menderita karena kita itu takdir ya teman, kita menderita karena memang itu sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Seperti kita kehilangan orang yang kita kasih ya, kehilangan orang tua kita, kehilangan anak kita ya, itu takdir yang kita tidak bisa rubah ya teman-teman. Kita lahir di keluarga mana itu juga takdir, kita tidak bisa merubah. Yang kita bisa rubah adalah kehidupan kita ini ya teman-teman. Nah kalau kita takdir kita ya teman-teman, kita hidup di satu keluarga yang miskin ya, kita jangan menyalahkan ya teman-teman. Kita harus berubah, berusaha supaya kita menjadi sukses ya. Jangan salahkan hidup kita ya teman-teman, tapi kita tetap berusaha. Itulah teman-teman ya, di dalam kehidupan ini kita jangan bodoh. Penderitaan ini ada penderitaan karena kebodohan kita ya teman-teman. Penderitaan karena kebodohan kita itu contohnya apa? Contohnya begini teman-teman, kita sudah punya suami, kita sudah punya istri, tapi kita nyeleweng ya teman-teman. Kita punya wanita lain. Nah akhirnya wanita ini memeras kita. Itulah akhirnya wanita ini memeras keluarga kita ya, memeras kita ya, berbuat jahat sama kita. Itu adalah penderitaan yang kita buat sendiri karena kebodohan kita ya teman-teman. Nah kalau kita misalnya punya anak nih teman-teman ya, kita harus berpikir anak kita nanti sekolah di mana, kuliah di mana, kita persiapkan ya teman-teman. Jangan kita punya anak nanti gampang kita ngandalin saudara kita yang kaya. Bukan begitu ya teman-teman ya. Kita nggak bisa ngandali saudara ya teman-teman. Kalau orang tua kita berkewajiban, tapi kalau saudara kita nggak berkewajiban. Kalau saudara kita bisa membantu ya teman-teman. Kalau saudara kita sendiri nggak punya, gimana bisa membantu kita? Sehingga dalam hidup ini teman-teman, kita harus berpikir benar, berpikir sehat ya teman-teman. Nah kalau kita punya anak, kita harus memikirkan, sekarang anak saya kecil, besok kuliah di mana, kita mulai menabung ya teman-teman. Nah kita mulai melakukan misalnya ikut asuransi. Aku aja sudah persiapkan anakku teman-teman untuk masuk asuransi. Ketika anakku kuliah, asuransi jatuh teman-teman. Nah itulah teman-teman, kadang persiapan kita itu satu kita yang tidak kita ketahui ya. Jadi di dalam hidup ini kita jangan melakukan hal-hal yang bodoh ya teman-teman. Banyak hal-hal yang bodoh teman-teman ya. Orang datang mereka-reka kita, pekerjaan kita, usaha kita ya teman-teman. Orang hanya datang mau hancurin keluarga kita, mau hancurin pekerjaan kita. Itu karena kita bodoh teman-teman ya. Kita jangan bodoh. Sekarang banyak penipu nih, banyak orang-orang yang ketipu ya teman. Online kan banyak juga paket-paket yang nipu. Kita harus hati-hati teman-teman. Di era media sosial ini ya teman-teman, banyak hal-hal, namanya aja media sosial, banyak hal-hal itu seperti hantu ya teman-teman yang kita tidak tahu. Kita ya kalau invest teman-teman juga jangan invest yang seperti hantu ya, yang nggak jelas teman-teman ya.
gitu. Karena kadang datang orang-orang yang nggak jelas, yang mau ngakali kita, yang mau ngibuli kita, itu karena kebodohan kita, teman-teman ya. Nah, kita harus hidup berhikmat ya teman-teman, harus cerdas. Sekarang banyak orang yang melakukan hal-hal yang kadang ya teman-teman menjatuhkan teman-teman sesamanya ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, di dalam kehidupan ini, hidup ini memang satu misteri yang kadang tidak tahu, tapi kita tetap harus berhati-hati. Kita harus berpikir sehat ya teman-teman. Kita harus berpikir benar, berjalan pada benar ya teman-teman. Jangan kita berjalan pada jalan yang tidak benar, melakukan hal yang tidak benar. Akibatnya yang pakai rompi kuning ya teman-teman, korupsi ya kan teman-teman, melakukan hal-hal gitu. Mana ada bahagianya ya kan? Kalau kita berbuat jahat sama orang, kita nggak bakal hidup kita bahagia teman-teman ya. Kita itu kalau menyembunyikan satu rahasia, itu tidak bakal hidupnya bahagia teman-teman. Orang lain mungkin suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, Tuhan kan tahu ya kan teman-teman. Jadi hidup ini harus punya prediksi ya teman-teman. Kalau kita mau hidup sukses, hidup kita mau maju, nanti aku akan bahas ya teman-teman. Kita harus punya agenda sendiri ya teman-teman. Jangan kamu pengangguran, berlagu sok-sokan kayak begitu, itu tuh nggak benar teman-teman ya. Kita harus punya hikmat, harus kerja, harus benar teman-teman. Pengangguran mau ngakali orang, mau kebutuhan itu nggak kebutuhan, itu kebodohan ya teman-teman. Kalau orang kebutuhan itu kerja keras, jangan ngakali orang. Kalau orang ngakali orang itu namanya bukan kebutuhan, itu akal-akalan, itu kebodohan. Orang ya teman-teman, kalau kamu melempar sesuatu, lemparanmu akan kembali ke mukamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat sama orang ya teman-teman, nah mukamu itu juga tertampar sendiri teman-teman, gitu teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, sekarang teman-teman ya, merah media sosial ini seperti hantu, namanya media sosial. Orang nggak kenal ya teman-teman, kenalan di Facebook gitu, akhirnya ketipu ya. Banyak yang nipu-nipu gitu teman-teman. Ada teman-temanku tuh banyak yang masuk TV itu teman-teman, banyak kasus-kasus ya teman-teman, yang benar-benar merugikan teman-teman ya. Ketipu sana ketipu sini, pura-pura kencan, online segala, itu nipu-nipu teman-teman ya. Teman-teman hati-hati. Sekarang banyak orang-orang nggak jelas. Kadang di rumahku juga datang orang-orang nggak jelas gitu, nggak usah dilayani teman-teman ya. Yang penting kita keluarga kita, yang penting usaha kita, pekerjaan kita. Orang-orang nggak jelas itu nggak perlu kita layani ya teman-teman. Nggak menghasilkan apa-apa, dia hanya mau menghancurkan keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita gitu teman-teman. Jadi di dalam kehidupan ini ya teman-teman, hidup yang penuh rahasia-rahasia ini teman-teman, yang kita tidak tahu yang akan datang. Kita harus hati-hati ya teman-teman, kita harus was-was gitu teman-teman ya. Itu dulu ya teman-teman, nanti aku bahas lagi. Terima kasih ya teman-teman. Pagi menjelang siang, inilah teman-teman bukuku ya, seri pertama, yaitu Misteri Kehidupan ya. Rahasia hidup itu misterius ya teman-teman, yang kita tidak tahu. Kadang satu pintu terbuka ya teman-teman, kadang satu pintu tertutup ya teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman.